Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Titi Noventi Daily. Yuhuy, yuhuy. Gimana kabar kalian semua? Lama banget nggak buat video lagi di YouTube. Baru kali ini lagi. Tapi percaya deh, saya betul-betul rindu kalian dan rindu banget ngupload video lagi di YouTube. Dan saya harap kalian tetap stay healthy dan keep safe, of course. Karena di tengah-tengah pandemi ini, ya tentunya kita harus tetap jaga kesehatan. Oke, lanjut sesuai dengan video kali ini, aku akan sharing gimana rasa atau perasaan Natal di tahun ini dengan pasti sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi buat kalian yang bukan umat Kristiani yang tetap ingin nonton ini nggak apa-apa. Jadi setidaknya kalian tahu juga gimana suasana Natal yang kami rasakan di tahun ini. Jadi kami itu umat Kristiani setiap tahun tiap tanggal 25 Desember merayakan Natal atau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan banyak banget kegiatan di gereja. Jadi mulai masuk Desember sebenarnya itu udah banyak banget kegiatan di gereja. Mulai ada Natal anak sekolah minggu, Natal ibu-ibu, Natal pemuda-pemudi. Itu banyak banget. Bahkan bisa sampai Januari. Nah, puncaknya itu di 25 Desember. Tapi karena tahun ini berbeda, situasinya berbeda, ada kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan dari pemerintah. Jangankan Natal sih, sebenarnya kita gereja ibadah hari Minggu, tiap minggu tuh saya pribadi itu di gereja saya itu dari bulan April itu lagi ya, gereja ditutup tapi tetap ibadah, jadi tetap dibagikan liturgi ibadah di rumah masing-masing bersama keluarga tiap hari Minggu. Tapi mulai masuk Oktober atau September kalau nggak salah itu udah mulai buka lagi, bisa beribadah di gereja tapi dibatasi jumlah jemaat yang bisa datang ke gereja. Tetap protokolnya dilaksanakan juga, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan segala macam. Nah, sama juga dengan Natal kali ini. Natal juga gitu. Jadi, selain dibagikan liturgi untuk ibadah Natal di rumah masing-masing bersama keluarga, gereja juga lakukan live streaming. Itu untuk gereja-gereja yang besar atau jemaat-jemaat yang besar atau di kota-kota besar. Ada juga seperti di kampung halaman saya, tempat nenek saya itu mereka beribadah Natal, ibadah hari Minggu juga, tapi tetap ke gereja dengan protokol yang ada. Jadi beda-beda sih, tergantung dengan kebijakan gereja atau daerah-daerah setempat, tergantung dari gimana apa ya, itu kembali lagi di sini kan kota besar, jemaatnya lebih besar dan segala macam. Nah, kalau ditanya gimana perasaan Natal kali ini, ya tentu berbeda sih. Bedanya yaitu kalau yang tahun kemarin kita ke gereja, ngumpul-ngumpul sama keluarga, mudik dan sana sini, keluarga datang atau kita datang ke rumah keluarga begitu. Sama sih sebenarnya dengan lebaran di umat muslim, jadi kayak ngumpul-ngumpul sama keluarga, pergi ke rumah ini atau datang tamu banyak gitu. Cuman kali ini tuh tidak, karena itu dia ada aturan dan kebijakan pemerintah terkait COVID-19 ini. Saya nggak mau ngebahas ya bahwa COVID-19 itu konspirasi dan segala macam, but yang saya percaya ada satu hal, bahwa COVID-19 itu ada dan udah ada yang meninggal, banyak banget korban yang meninggal gara-gara itu. Oke, lanjut. Jadi secara personal saya memaknai Natal ini sebenarnya nggak ada yang berubah. Jadi mau pandemi ataupun tidak pandemi sebenarnya nggak ada yang berubah kalau mau bicara soal makna ya. Cuman mungkin wujud selebrasinya aja yang berbeda karena situasi dan kondisi yang ada. Tapi masalah maknanya tetap sama, tetap yang hati kita itu harusnya ngerayain Natal ya sama, joyfulnya, blessingnya, gratefulnya, rasa syukurnya, damainya, sukacitanya tuh tetap sama, bahkan harus lebih lagi tiap tahunnya gitu. Ya di luar dari segala situasi yang kita hadapi saat ini. Tapi itu semua tuh kayak nggak ada pengaruhnya menurut saya. Selain itu juga kayak saya itu ngerasa bahwa Tuhan itu kayak pengen kasih tahu ke kita gitu bahwa ayo back to the basic gitu. Natalan itu apa sih gitu kan? Karena kita kan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, yang saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba dengan segala penuh kesederhanaan dan keterbatasan bahkan. Kayak kita itu pengen dikasih tahu bahwa Tuhan aja gitu, Tuhan Yesus yang raja di atas segala raja itu lahir di tengah-tengah keterbatasan dan kesederhanaan, tapi nggak mengurangi apapun
maknanya, visi misinya yang besar banget dia lahir itu untuk mengampuni kita, untuk menghapus dosa-dosa kita, umat manusia, yang benar-benar kekuatan pewartaannya itu luar biasa gitu. Itu kayak nggak ada hubungannya dengan kita bisa bertemu atau tidak bertemu, itu ada covid atau nggak ada covid, itu benar-benar why not gitu. Jadi kayak kalau saya secara personal bener-bener kayak Natal ini kita di rumah atau di gereja, kita ada di selebrasi yang besar banget atau yang cuma keluarga kecil, nggak ada hubungannya. Karena memang basic dari semuanya ya kesederhanaan. Tuhan Yesus benar-benar kayak ingin kita merayakan itu bukan hanya sekedar fisik atau kegiatannya atau wujud selebrasinya, tapi bagaimana how your heart, bagaimana hati kita merasakan dan merayakan Natal itu sendiri sebenarnya sih menurut saya. Kembali lagi, saya bukan orang yang gimana banget soal spiritual apa segala macam, aku bahkan di bawah banget, tapi itu yang aku rasa sebagai umat Kristiani. Nah, buat kalian yang umat Kristiani juga yang ngerayain Natal, gimana perasaan kalian tentang Natal kali ini? Berbedanya apa? Kalian bisa komen di bawah. Atau kalian pelaksanaan Natalnya gimana? Tetap di rumah atau tetap ke gereja? Bisa juga komen di bawah. Buat kalian juga umat Muslim mungkin yang punya teman Nasrani dan segala macam juga bisa share di bawah di komen video ini. Selanjutnya pengen juga kasih perintilan terakhir di video ini tentang salah satu masalah Indonesia sih saat ini yang nggak ada pernah habisnya, bahkan makin besar sih kalau saya lihat dan saya perhatikan, tentang intoleransi. Jadi intoleransi salah satunya itu tentang intoleransi beda agama. Pengen ngebahas sedikit sih. Jadi kayak saya pribadi juga sebenarnya dari dulu itu tinggal di tengah-tengah mayoritas Muslim. Masalah saya sering ngerasain diskriminasi atau enggak, itu sebenarnya puji Tuhan enggak, karena saya punya teman-teman, kebetulan ruang lingkupnya sangat sedikit, jumlahnya juga sangat sedikit, benar-benar teman yang benar-benar bukan hanya sekadar tahu nama atau cuma tahu wajah aja, tapi benar-benar dia kenal saya dan saya kenal mereka, sehingga diskriminasi puji Tuhan saya nggak dapat. Kalaupun misalnya ada celoteh-celoteh atau kayak jokes tentang karena saya Kristen, ya mungkin dulu ada waktu kecil sih, tapi kan maksudnya nggak terlalu melekat gitu, nggak terlalu yang sampai nusuk hati. Yang sempet saya rasa itu sebenarnya justru mama saya. Jadi mama saya dulu itu sempat sih kayak di lingkungan kerja begitu, persaingan di kerjaan itu kayak berpengaruh terhadap dia sebagai pendatang, dia sebagai Kristen. Itu dulu sempat saya lihat secara nyata diskriminasi terhadap beliau. Tapi makin kesini saya tahu dan saya sebenarnya percaya bahwa kita semua umat manusia yang ada di muka bumi ini itu punya potensi untuk bisa toleransi satu sama lain. Karena kenapa kayak gini, Tuhan aja itu kayak ngelihat kita itu nggak ada bedanya. Tuhan aja ngelihat kita itu sama sebagai ciptaannya, umat manusia fix udah, nggak ada embel-embelnya, nggak ada sama sekali. Terus apa alasan kamu, apa hak kamu bisa ngelihat sesama kamu manusia itu berbeda dari kamu gitu? Jadi kayak kita nggak punya alasan, kita nggak punya hak, kita nggak punya power untuk ngediskriminasi orang dan ngejudge mereka itu beda dengan kita, sedangkan Tuhan aja yang jelas-jelas menciptain kita tuh nggak ngelihat kita berbeda sama sekali, ngelihat kita sama. Jadi udahlah kayak gitu. Karena saya sempat ngebaca salah satu captionnya Kak Gita Savitri, mungkin ada yang kenal kalian di sini, salah satu YouTuber juga. Jadi dia tuh sempat bilang gini, negara lain itu udah ngebicarain atau udah ngepikirin what next, atau apa solusi permasalahan berikutnya gitu, atau apa kiat-kiat berikutnya lagi untuk lebih maju sebagai negara gitu. Tapi kita Indonesia itu kayak masih tetap aja ngebahas ini, nggak ada selesainya, masih bergumul dengan intoleransi, yang sebenarnya seharusnya kita harus lebih maju lagi gitu, ngebahas tentang permasalahan yang ada yang lebih kira-kiranya penting untuk kepentingan bersama gitu menurut saya. But ya itu kembali lagi semua video yang saya buat hari ini itu pure betul-betul pendapat saya secara personal. Buat kalian yang nggak setuju sangat boleh, karena ya itu kita beda-beda, but ya kita sama, kita manusia, kita punya hak untuk berbicara, untuk mengeluarkan pendapat, dan tetap harus saling menghargai satu sama lain.
Jadi itu video saya hari ini. By the way, buat kalian umat Kristiani yang ngerayain Natal hari ini, selamat hari Natal buat kalian. Semoga damai, sejahtera, sukacita selalu menyertai kita diberkati sama Tuhan, dan always feel blessing and grateful every day, of course. So yeah, jangan lupa like, share, komen. Terima kasih udah nonton, dan bye-bye.